Kalau tauhid rububiyah dan uluhiyah Wahabi, ya, tauhid rububiyah dan uluhiyah Wahabi itu sumbernya dari mana? Itu tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu tauhidnya Wahabi, tauhid rububiyahnya Wahabi. Mengapa? Karena dengan tauhid rububiyah, Wahabi itu punya kepentingan memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai orang yang bertauhid. Karenanya di kitab-kitab Wahabi ketika berbicara tauhid rububiyah pasti ada pujian kepada orang musyrik. Di berbagai negara, khususnya di Indonesia dan Malaysia, istilah tauhid 3 serangkai sering menjadi bahan perdebatan, teman-teman. Ada yang menganggapnya sebagai inti ajaran Islam yang benar, sementara ada pula yang menuduhnya sebagai ajaran sesat, bid'ah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pembagian tauhid menjadi 3 itu merupakan ciptaan Muhammad bin Abdul Wahab. Namun jika diteliti lebih mendalam dengan tenang dan ilmiah, tuduhan seperti ini sebenarnya memerlukan pembuktian yang kuat, teman-teman. Sebab dalam Islam tidak cukup hanya melabel sesuatu sebagai sesat tanpa menjelaskan dalil dan fakta sejarahnya. Yang dimaksud dengan tauhid 3 serangkai, teman-teman, itu adalah pembagian tauhid menjadi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Pembagian ini bukanlah 3 jenis Tuhan, bukan pula 3 jenis akidah yang berbeda. Ini hanyalah sebuah metode para ulama untuk memudahkan umat Islam dalam memahami seluruh kandungan tauhid yang terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Sebagaimana ilmu fikih, teman-teman, itu dibagi menjadi ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayat untuk memudahkan pembelajaran. Demikian pula tauhid itu dibagi ke dalam beberapa pembahasan agar lebih mudah untuk dipahami. Para penuduh biasanya mengatakan Rasulullah tidak pernah mengajarkan tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Maka kita jawab terhadap subhat ini cukup dengan mengatakan Rasulullah juga tidak pernah mengucapkan istilah ilmu nahwu, ilmu mustalah hadis, ilmu usul fikih, dan ilmu tajwid. Tetapi seluruh ulama menerima istilah-istilah tersebut karena ia hanya sarana untuk memahami agama, teman-teman. Yang menjadi ukuran bukanlah ada atau tidaknya istilah tersebut, tetapi apakah maknanya itu benar dan memiliki dasar dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ketika seseorang itu membaca Al-Quran, ia akan menemukan banyak ayat yang berbicara tentang penciptaan, pengaturan alam, pemberi rezeki, kehidupan, dan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, teman-teman, siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Ayat-ayat seperti ini berbicara tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi yang lain terdapat banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, melarang syirik, melarang berdoa kepada selain Allah, melarang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pembahasan tauhid uluhiyah. Kemudian, teman-teman, terdapat pula ayat-ayat yang menjelaskan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya seperti Al-Alim, Al-Qadir, Ar-Rahman, Al-Istiwa, di atas aras, berbicara, mendengar, melihat, dan sebagainya, teman-teman. Inilah pembahasan tauhid asma wa sifat. Jadi sebenarnya pembagian tersebut lahir dari pengamatan terhadap isi Al-Quran itu sendiri, teman-teman. Sebagian pihak yang menuduh bahwa pembagian tauhid menjadi 3 menyebabkan umat Islam mudah mengkafirkan orang lain. Ini juga tuduhan yang tidak tepat, sebab pembagian ilmu tidak otomatis melahirkan pengkafiran. Yang menyebabkan seseorang itu divonis melakukan syirik adalah apabila ia benar-benar melakukan perbuatan yang oleh Al-Quran dan As-Sunnah disebut sebagai syirik. Semisal doa kepada orang yang telah mati, meminta pertolongan kepada yang gaib, kepada penghuni kubur, bernazar kepada selain Allah, atau meyakini
adanya makhluk yang mengetahui perkara-perkara gaib secara mutlak. Perbuatan-perbuatan ini teman-teman seperti ini telah dibahas para ulama jauh sebelum lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan jika seseorang itu membuka kitab-kitab karya para ulama terdahulu, ia akan menemukan pembahasan yang sama. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa ulama sebelum abad ke-12 Hijriah telah membahas pembagian tauhid ini. Di antara tokoh yang sering disebut adalah seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Manda, Abu Ja'far At-Tahawi, Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim. Khususnya Ibnu Taimiyah menjelaskan secara rinci bahwa tauhid yang diakui kaum musyrikin Arab hanyalah rububiyahnya saja, sedangkan yang menjadi inti dakwah para rasul adalah tauhid uluhiyah. Hal ini berdasarkan banyak ayat Al-Quran. Orang-orang musyrik Mekah sebenarnya sudah meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit maupun pencipta bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Namun pengakuan itu tidak membuat mereka menjadi musyrik. Mengapa teman-teman? Nah, karena mereka itu tetap berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta syafaat kepada berhala dan menjadikan para perantara dalam ibadah. Disinilah teman-teman para ulama menjelaskan pentingnya untuk membedakan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah, sebab jika keduanya dianggap sama, maka akan muncul kesimpulan bahwa kaum musyrikin sebenarnya sudah bertauhid. Nah, padahal Al-Quran dengan tegas menyebutkan mereka sebagai musyrik. Ada pula yang mengatakan bahwa pembagian tauhid menjadi 3 adalah bid'ah. Karena yang dimaksud bid'ah adalah istilahnya teman-teman. Maka banyak istilah juga tidak disebutkan secara eksplisit pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika yang dimaksud adalah maknanya, maka seluruh kandungan pembagian tauhid berasal dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Tidak ada satupun pembagian tauhid rububiyah yang keluar dari Al-Quran. Tidak ada satupun pembagian tauhid uluhiyah yang bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun pembahasan asma wa sifat yang dibuat-buat tanpa dalil. Justru pembagian ini bertujuan mengumpulkan dalil-dalil yang tersebar di dalam Al-Quran agar kita lebih mudah untuk mempelajarinya teman-teman. Ada juga yang mengatakan bahwa para ulama al-sunnah dahulunya hanya mengenal satu tauhid saja. Ucapan ini sebenarnya terlalu umum. Kenapa? Karena para ulama memang sering menggunakan kata tauhid secara umum. Namun ketika menjabarkannya secara rinci pembahasannya, mereka membedakan antara rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Bahkan banyak dalam kitab tafsir dan akidah klasik membahas tema-tema tersebut secara terpisah meskipun tidak selalu menggunakan format penomoran yang sama. Karena itu teman-teman, perdebatan sesungguhnya bukan pada jumlah pembagiannya. Yang lebih penting adalah substansi yang dibahas. Kalau seseorang menerima bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, itu rububiyah. Kalau seseorang menerima bahwa hanya Allah yang berhak disembah, itu tauhid uluhiyah. Kalau seseorang menerima nama dan sifat Allah sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, itu tauhid asma wa sifat. Maka secara hakikat ia telah menerima kandungan tauhid 3 serangkai. Meskipun mungkin ia tidak menyukai istilah tersebut. Sangat menarik bahwa banyak penentang tauhid 3 serangkai sebenarnya menerima seluruh isi pembahasannya. Mereka hanya menolak nama dan metode pembagiannya. Padahal perbedaan istilah tidak seharusnya menjadi alasan untuk menuduh sesat selama maknanya itu benar dan didukung oleh dalil. Karena itu teman-teman, ketika ada tuduhan bahwa tauhid 3 serangkai adalah ajaran sesat, tuduhan tersebut perlu kita uji secara ilmiah. Apakah yang sesat itu rububiyah? Tentu tidak, karena Al-Quran penuh dengan pembahasannya. Apakah yang sesat itu uluhiyah?
Tentu tidak, karena seluruh dakwah para nabi mengajak manusia untuk mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Apakah sesat itu asma wa sifat? Tentu saja tidak, karena Al-Quran maupun As-Sunnah menjelaskan nama dan sifat-sifat Allah secara luas. Jika ketiga kandungan itu semuanya benar teman-teman, maka yang tersisa hanyalah persoalan metode pengelompokan materi untuk memudahkan pembelajaran. Dan sepanjang sejarah Islam, para ulama telah menggunakan berbagai metode pengelompokan ilmu agama tanpa ada yang menganggapnya sebagai penyimpangan dari agama. Oleh sebab itu teman-teman, pembahasan Tauhid 3 serangkai semestinya dilihat sebagai metode ilmiah untuk memahami dalil-dalil tauhid nih secara lebih sistematis, bukan sebagai agama yang baru, bukan pula sebagai mazhab yang baru, dan bukan pula ajaran yang keluar dari Islam. Yang wajib dinilai adalah kesesuaian isi pembahasannya dengan Al-Quran maupun As-Sunnah, bukan sekedar nama ataupun istilah yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan akidah Islam itu sendiri kepada umatnya. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.